SPD MPD, ya, dosen pendidikan guru PAUD FKIP UIM dan juga anggota Bahan PAUD. Terkait dengan topik kita, wujud serentak berinovasi wujudkan Merdeka Belajar ini, Pak Sadarudin. Kalau hadirnya program MBK ini menjadi posisi dosen kampus yang sebelumnya menjadi dosen pengajar, lalu kemudian disebut sebagai dosen penggerak dan juga pendamping. Lalu seperti apa peran krusial dari dosen ini sendiri terhadap program atau kebijakan hadirnya Merdeka Belajar ini? Silakan, Pak. Oke, makasih banyak Mbak Ria. Menarik, tantangan kami sebagai pendidik maupun dosen bukan hanya sebatas lagi transfer of knowledge. Tetapi harus lebih dari itu. Ada nilai, ada keterampilan dalam bentuk transfer of values misalnya dengan nilai itu, dan transfer of skills. Jadi selain pengetahuan itu, nilai dan keterampilan itu mesti menjadi tantangan kami sebagai pendidik ataupun dosen, terkhusus di FKIP UIM. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kami menjadi tuthuri handayani. Sebagaimana slogan kita mendorong dari, yang penting jangan didorong dari depan. Itu berkelahi namanya itu. Tapi mencoba mendorong bagaimana kemandirian mahasiswa untuk belajar mandiri. Dengan belajar di ruang-ruang kelas, di mimbar akademik, dibatasi 2 jam mata pelajaran, apa yang bisa ditransfer dalam waktu yang singkat. Mereka sepulang dari kampus banyak waktu di tempat kos ya misalnya. Jadi saya selalu memanfaatkan waktu sela-sela di tempat kosnya yang banyak rebahan untuk belajar mandiri dengan memberikan tugas. Contoh tugas yang selalu saya berikan itu dalam bentuk proyek. Dengan proyek mereka bisa mengakselerasi dirinya untuk mencari tahu bagaimana sumber-sumber, sekarang kan sudah ramai sumber-sumber informasi. Sehingga yang lahir bisa ada inner of knowledge, ada pengetahuan sendiri yang bisa menjadi pegangan atau panduan mahasiswa mereka untuk nanti berperilaku, melakukan sikap yang baik sesuai dengan karakter, sehingga terciptalah action of knowledge. Jadi serta-merta hal-hal itulah yang menjadi tantangan kami sebagai pendidik untuk terus melakukan betul-betul inovasi yang baru, bukan lagi sebatas pengembangan. Pengembangan kan barang yang ada, kemudian ditambah, ada nilai, tapi ini betul-betul inovasi dengan fleksibilitas kurikulum yang sekarang ini kita banyak ruang-ruang untuk membangun, mengembangkan inovasi. Begitu, Mbak Ria. Oke, Pak Sadarudin, kalau tadi dikatakan bahwa dengan hadirnya program atau kebijakan Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk lebih mandiri lagi, untuk lebih bebas lagi mencari minat dan bakatnya. Mungkin bakat minat itu tidak ada di dalam kampus, mungkin ada di luar seperti itu. Lalu kemudian dari sisi pengajar atau tenaga pendidiknya, keunggulan atau kelebihan seperti apa sih yang dirasakan atau didapatkan dari adanya kebijakan Merdeka Belajar ini? Silakan, Pak. Jadi makasih Mbak Ria, menarik juga terkait itu, memberikan semangat juga. Jangan sampai juga yang menjadi kekhawatiran kita ada tercipta menara gading di kampus. Jadi memang harus kita membumi. Membumi, jangan selalu melangit dalam sebuah realitas, idealitas, tapi memang kita dituntut juga untuk membumi dalam idealitas, realitas maksud saya. Jadi kita harus ikut melakukan akselerasi juga. Betul. Jangan sampai saya memberikan proyek kepada mereka, misalnya video pembelajaran sederhananya, sementara saya juga tidak mampu membuat itu. Betul. Jadi hal-hal yang sederhana, apalagi gempuran teknologi memaksa kita untuk menyeleksi juga. Jadi selain kita beradaptasi dengan gempuran dari luar yang cepat, kita juga mesti membekali mahasiswa untuk membentengi diri. Membentengi diri dalam artian sebagai pendidik bukan hanya sekedar memberikan keterampilan itu tadi yang saya sampaikan dari awal, tetapi bagaimana memotivasi, apa tujuan, apa motivasi, apa tugas dan fungsi mahasiswa. Itu dulu yang harus clear. Jangan sampai sudah tinggalkan kampung halaman, orang tua, dibiayai, tetapi tidak fokus. Jadi banyak saya temukan mahasiswa yang tidak fokus.
ya mestinya tugasnya harus selesai begitu waktunya, tetapi karena ketidakfokusannya ini dan kecenderungannya banyak scroll main HP saja untuk media sosial, jadi saya mencoba untuk bagaimana waktu-waktu itu dimanfaatkan hal yang berguna. Saya pikir begitu Mbak Ria. Siap. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Sadarudin SPD MPD dosen PG PAUD FKIP UM. Kita tahan dulu ya.